Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semua. Shalom, shalom, selamat pagi semua. Saya percaya dari sekian banyak jemaat Tuhan yang tadi saya sampaikan, ada yang mau dengar, ada yang cuek. Sekali lagi, yang tadi saya tunjukkan firman Tuhan, yang saya sampaikan ada beberapa kata-kata, ada yang mendengar dan merasakan iya ya, benar juga ya. Tapi ada yang cuek. Tapi kalau ada yang benar, iya betul juga ya, dan dia lakukan, percaya. Dia sudah tabur, dia sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Selama hidup di dalam dunia ini, Tuhan menyertai dia. Dan diiringi lagi terus langsung ke atas. Tapi kalau kita dengar, cuek saja, tidak usah ambil pusing, biarkan saja. Di dalam perjalanan hidup kita ini, di dunia ini susah terus. Jalan buntu terus. Karena kita tidak mau. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita kan tidak mau. Padahal Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, simpan dalam hati dan melakukannya. Ya. Tapi kita kadang tidak mau, kita cuek. Berapa banyak ribuan jemaat Tuhan datang ke gereja, disampaikan dia hanya tertawa atau aja. Yang penting saya sudah ke gereja. Apa yang harus dilakukan? Tidak tahu. Nah itu hidup itu tambah hari tambah susah. Karena hidup sekarang ini bukan hidup yang baik lagi. Hidup yang penuh dengan kesusahan. Hidup penuh dengan kesusahan. Saya setiap hari saya berenang. Saya berenang dan sekarang saya ketemu satu komisaris dari satu bank yang terbesar di Indonesia. Dia tiap hari dengan saya renang. Saya dekati dia, saya tanya bagaimana keadaan sekarang ini. Ya, menurut Bapak di bank. Wah susah dibilang, lain dengan dulu. Sekarang ini tambah hari tambah susah, perdagangan tambah hari tambah susah semua dibilang. Ya, dan juga perdagangan sekarang ini toko-toko banyaknya macet. Kebanyakan semua melalui Shopee dan lain-lain segala, bukan Shopee untuk diminum. Ya, semua dagang online semua, tambah hari tambah susah. Yang bangkrut itu banyak sekali, dia bilang. Jadi bagaimana ya? Ya, dia anak Tuhan. Harus kita datang sama dia. Kita butuh dia dan kita rubah hidup kita ini. Dia anak Tuhan, dia mengasihi Tuhan betul. Harus kita rubah hidup kita ini. Maka itu yang bisa merubah kita, Bapak Ibu, yaitu firman. Pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Dia yang bisa merubah kita. Di mana? Pada waktu di gereja kita dengar firman Tuhan. Bersyukur di gereja kita. Kalau dulu waktu ibadah ini main HP semua. Tapi sekarang sudah yang pemain HP sudah tidak ada lagi. Ya, petinju itu HP sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang saya lihat sudah bagus. Ya, jangan ada lagi yang main-main HP lagi. Kadang tunduk main HP, tunduk main HP. Tuhan singkirkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Sekarang kita ini tidak main-main hidup ini. Sudah dikatakan susah. Ya memang waktunya sudah sangat dekat, susah. Supaya apa? Kita datang bertekun sama Tuhan. Pak, saya sudah bosan Pak, dengar kata Bapak susah. Omong yang enak saja. Kita perlu mengingatkan. Ya, mari kita sama-sama. Kita buka firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya ajak Bapak Ibu membuka di surat Yakobus. Ayatnya yang kedua sampai dengan ke-8. Yakobus, hamba Allah. Ya, Yakobus itu hamba Tuhan loh. Dan Tuhan Yesus Kristus yang kepada ke-12 murid, dia hamba Tuhan. Luar biasa.
Saya ingat dulu pada waktu saya kecil, anak-anak ganggu sama saya. Nama saya Yakobus. Saya dah tahu. Kalau dia bilang Yakobus, marah saya kejar dengan batu. Ternyata saya bacain, oh Yakobus ini hamba Allah, puji Tuhan. Apa yang disebutkan anak-anak, karena saya tidak mengerti firman Tuhan, saya kejar dengan batu sama mereka waktu itu masih kecil. Yakobus, marah saya. Ternyata ini hamba Allah, hamba Tuhan. Sekarang saya jadi hamba Tuhan, enak ini hidup. Tadi saya membayangkan saya sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Waduh, hadirat Tuhan itu ada, urapan Tuhan itu ada, membuat muka kita ini cerah. Saya kalau ketemu dengan teman-teman saya, aduh muka kamu ini kok cerah sekali ya. Cerah sekali ya, kenapa ya? Ya kurang pikir ya. Tidak, saya bilang beban saya paling banyak, saya senantiasa ada di hadirat Tuhan. Saya senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi Tuhan itu ada dalam hidup saya sehingga beban-beban yang saya pikul semua itu kosong. Sudah tidak ada, waduh enak sekali, memang pancen enak Pak. Ya berdoa sama Tuhan supaya bisa menjadi hamba Tuhan dan dipakai sama Tuhan. Bukan jumlah yang besar saja yang kita, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Kita baca Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Surat Yakobus. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Masuk di dalam ayat kedua, perikop di sini iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepadanya semua dengan orang dengan murah hati dan dengan membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari dan oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kita semua. Kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan dan firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, simpan dalam hati dan paling teristimewa lakukan dalam kehidupan kita. Tentu di dalam firman Tuhan banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang Tuhan utuskan kepada anak-anaknya untuk lakukan. Ya, kita sudah banyak belajar, tidak semua kita sudah lakukan, tapi kebanyakan banyak yang kita lakukan. Ya, itu untuk saya dulu. Ya, untuk saya dulu, saya sebagai hamba Tuhan. Untuk Bapak Ibu, ada juga saya tahu yang sudah banyak melakukan. Sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan, semua itu menyertai hidup Bapak waktu di dunia. Dan juga ada di atas. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang engkau tabur, engkau tuai. Nah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berbuat apa sekarang? Ya, seperti tadi kita melihat di dalam Ibrani 13 ayatnya ke-16, Tuhan suruh supaya kita menolong-nolong orang. Jangan kita bosan menolong-nolong orang. Ya, kalau kita suka menolong-nolong orang, Tuhan berkenan kepada kita. Nah, kita harus lakukan. Tapi kebanyakan banyak manusia tidak mau. Karena dia berpikir dia punya diri. Ya, memang di dalam akhir zaman ini banyak orang egois. Timotius 3 ayatnya yang kedua, egois. Mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang.
Tetapi Tuhan minta kepada kita, lakukan, perhatikan orang-orang lemah. Saya berdoa, jemaat tidak saja lemah jasmani, juga lemah rohani. Kita perhatikan, kita ngomong, kita nasihati dia, kita kuatkan dia. Tapi kita berdoa supaya jemaat itu rohaninya harus kuat. Jasmani juga harus kuat, jangan lemah terus. Ya, lemah terus kan gimana? Harus. Untuk Pak, bagaimana caranya bisa kita kuat? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, jangan bimbang. Tadi kita sudah baca, kita melihat. Orang ya, ayat 6 coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 6. Hendak ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian yang bimbang sama Tuhan. Benarkah Tuhan ini ada apa tidak? Benar kalau kita melakukan ini semuanya benar betul itu firman Tuhan ya dan amin. Kita bimbang. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya ada kan? Tidak dapat apa-apa. Sampai kecewa sama Tuhan. Tidak boleh bimbang. Bahkan kita melihat dia ada tambah lagi di sini. Ya, 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bahkan dalam hidupnya tidak tenang. Kalau kita menghadapi persoalan, masalah, kita bingung. Berarti kita lagi mendua hati. Ini dunia ada, ini Tuhan ada. Bingung, ya apa ini ya? Ya apa ini ya? Mulai bingung. Ya, jangan. Santai saja. Nah, mari Bapak Ibu, kita coba belajar pecahkan masing-masing ini. Apa yang dituliskan? Dituliskan di sini kita melihat di dalam ayat 2, saya akan kupaskan satu persatu sambil kita belajar. Ya, kita merenungkan dan kita berusaha melakukan, jangan cuek. Kalau kita jadi orang cuek saja hanya dengar saja tetapi pikirannya lari kiri, lari kanan, kasihan ini hidup. Ya, jangan. Kita lihat di sini, saudara-saudaraku. Ini hamba Allah menuliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Gila ini. Orang jatuh di dalam pencobaan dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Kan tidak masuk akal. Masa orang susah anggap satu bahagia? Minggu lalu kita belajar atau 2 minggu yang lalu. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, memperhatikan orang lemah. Berbahagialah. Kita berbahagia, kita perhatikan orang lemah itu kita keluarkan tenaga, kita keluarkan uang, kita keluarkan segala-galanya kita keluarkan. Kan rugi, kenapa bisa bilang berbahagia? Nah inilah Tuhan kita itu mengajarkan dengan penuh kasih. Memperhatikan orang-orang lemah itu karena ada kasih. Karena Bapa kita itu kasih. Bahkan kita berbahagia dikatakan. Ya, kalau berbahagia apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, percaya. Kita mengalami pencobaan-pencobaan itu ada 2. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Pencobaan karena apa Bapak Ibu? Karena dosa atau pencobaan yang diizinkan Allah. Kita belajar dari Ayub. Coba kita buka Ayub 1. Ya. Ayub 1 kita omong dulu sekarang. Kita belajar dari Ayub. Ayub kita belajar Bapak Ibu ya. Ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah kita tahu Ayub ini mengalami cobaan itu bertubi-tubi. Ya. Kenapa? Dia orangnya kan saleh. Dia itu takut akan Tuhan. Kejahatan tidak ada kepada dia. Kenapa dia harus mengalami seperti ini? Bertubi-tubi masalah. Ya. Coba kita lihat.
Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Ya sebenarnya Ayub itu harus seperti ini. Dia punya kekayaan karena dia hidup benar, saleh, takut akan Tuhan. Dia harus diberkati Tuhan, ya benar diberkati Tuhan. Terkaya di bagian timur sana. Hartanya begitu banyak. Tapi kita lihat, kenapa? Ya memang pada waktu itu firman Tuhan mengatakan anaknya setiap hari berfoya-foya. Ya, berfoya-foya, habiskan uang, mabuk-mabukan, pesta-pestaan dan lain-lain segala semua, disko-diskoan, dansa-mendansai. Kemarin saya pergi pesta. Persis kakak saya ulang tahun. Ya, undang sama saya datang. Saya duduk sebentar. Sesudah saya duduk sebentar, saya diminta untuk berdoa untuk makan. Ya oke, saya berdoa. Sesudah itu saya melihat mereka nyanyi. Nyanyi bahasa rohani bagus. Tetapi ikut juga goyang-goyang kayak gini-gini. Ya berpesta. Wah, saya juga berpikir hati saya sudah tidak sejahtera. Saya makan 2, 3 macam, 4 macam makanan. Saya pulang sudah. Saya pulang ya. Enak kan hamba Tuhan kan kita pakai alasan. Saya pulang ya. Mereka tahu sudah kalau saya pulang ini, saya mau lihat-lihat firman. Ya, saya pulang ya. Padahal sebelum saya pergi, saya sudah baca-baca dulu, renung-renungkan dulu. Saya pulang. Masih ada banyak, keduniawiannya masih begitu. Tapi kita melihat, kita melihat Ayub, ya, kekayaan begitu banyak. Tapi kenapa dia mengalami masalah yang begitu besar? Ya, Tuhan menguji kepercayaannya. Bagaimana Ayub kalau diizinkan, dia harus mengalami bertubi-tubi bermacam-macam persoalan. Persoalan pertama datang, hewannya satu persatu, hewan ini mati, tidak ada lagi, hanya aku saja yang masih ada. Ini semua, seluruhnya, anak-anaknya juga semua. Seluruh bertubi-tubi. Tidak enak loh. Tapi kita melihat Ayub mengalami bertubi-tubi. Ya, habis tidak ada apa-apa. Istrinya marah. Tapi Tuhan tahu menguji imannya Ayub. Ayub bilang, kamu ini perempuan gila kamu. Enak kamu mau, yang tidak enak kamu mau. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa. Kita juga pulang tidak membawa apa-apa. Ini khotbahnya enak. Saya juga kadang takut. Bila mana Tuhan ambil semua. Loh, bahaya juga. Ya tapi walau-walau urusan Tuhan. Betul enggak? Tinggal bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi Ayub ini dia benar, dia jalankan cobaan-cobaan yang begitu banyak. Dia jalankan dengan ucapan syukur, teman yang paling baik sama dia. Menyalahkan dia lagi. Waduh, rasanya kepala udah gatal dari ujung kepala sampai ujung kaki karena kanker mungkin itu. Ya, teman-temannya datang lagi menyalahkan dia karena dosamu dan lain-lain. Tapi kita melihat Ayub tetap jalan dengan baik. Dia lolos dalam ujian itu. Dia lolos di dalam ujian. Dia berkemenangan. Akhirnya Ayub 42 keluarlah. Ayub diberkati 2 kali lipat. Nah itu orang yang benar. Itu orang yang benar. Yang tidak benar juga banyak di dalam Alkitab. Ya. Jadi mereka mengalami pencobaan-pencobaan yang ada. Saya membacakan ini, saya merenungkan tentang diri saya. Tentang diri saya. Saya ini mengalami banyak sekali cobaan. Pada waktu dulu masih seorang pengusaha. Ya Tuhan juga berkati banyak. Apakah saya dosa apa tidak? Saya pagi-pagi tadi juga saya masih merenungkan.
Saya waktu dulu saya dosa apa tidak ya? Ya, tapi saya tahu Tuhan mau panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya jalankan. Bertubi-tubi persoalan saya. Ya, sudah selesai ini, selesai masalah ini, datang lagi masalah ini. Masalah ini, datang lagi masalah ini. Wah, kalau tidak kuat gila. Itu yang dikatakan bertubi-tubi pencobaan yang datang. Ingat Bapak Ibu, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Nanti saya kasih ayat kepada Bapak Ibu. Jadi jangan kita katakan, wah Tuhan cobai saya, Tuhan cobai saya. Dah, Tuhan tidak pernah coba. Rencana Tuhan itu kepada kita itu damai sejahtera. Sukacita, penuh pengharapan. Kita jadi orang atas bukan ekor. Kepala bukan ekor. Itu Tuhan punya mau. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Karena apa? Kebobrokan kita. Tadi kan kita sudah belajar tentang Ayub. Ayub 10. Ayub 1 ayat 10. Coba kita lihat. Ayub 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 10. Ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingi dia? 11. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu kata iblis. Lanjut 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segalanya yang terlanjut. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah itu, saudara-saudara mereka disuruh. Karena apa? Dia itu dipagari sama Tuhan. Jadi iblis itu keliling jalan-jalan. Tuhan tanya, iblis kamu dari mana? Oh saya lagi jalan-jalan keliling-keliling ke bumi ini. Apakah engkau melihat anakku Ayub? Kau lihat kepada dia, tidak ada orang sama dengan dia. Tuhan bilang, iya Tuhan karena kau jaga semua hartanya. Masa? Iya, silakan. Jadi kalau begitu silakan. Yang penting nyawanya jangan kau ambil. Tidak boleh. Kau tidak boleh ambil itu. Seluruh hartanya boleh kau ambil. Satu persatu dipreteli sama iblis. Waktu Tuhan angkat itu pagar. Dipreteli sama iblis. Iblis masuk dihabiskan semuanya. Tuhan tidak pernah menguji kita. Tetapi semuanya kalau sampai kita ini tidak benar. Tuhan angkat ini pagar. Yang dikatakan penyertaan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu. Saya hanya berdoa, ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kalau kita mengalami pencobaan-pencobaan, kita mikirkan, kenapa ya? Saya kok mengalami seperti ini ya? Ada apa ya? Saya senantiasa begitu. Kalau saya punya jalan itu buntu semua. Tidak ada jalan keluar. Saya merenungkan, saya salah apa Tuhan? Kita kan manusia, masih ada manusia, masih tinggal di bumi. Ya, kumpul dengan orang dunia, saya salah apa Tuhan? Tadi saya berkata, dah gampang loh. Tuhan kasih beban saya, seperti kayak begini nih, dah gampang. Itu setiap hari saya harus tangani. Setiap hari saya harus tangani. Dah gampang. Keuangannya, lain-lainnya semua harus ditangani. Dah gampang Bapak Ibu. Tetapi di situ saya kalau rasanya buntu. Tuhan kok buntu Tuhan. Kok jalannya kok sudah seret. Ya kalau sudah seret. Ya saya bilang sama Tuhan. Ya mandak Tuhan. Stop saya bilang. Tuhan bilang kau stop. Tak stop kamu juga. Bagaimana? Kalau Tuhan stop saya yang susah. Ya Tuhan, saya jalankan. Ya saya jalankan. Kalau buntu jalan, Tuhan saya merenungkan, saya salah apa Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, saya salah apa? Saya periksa diri, saya salah apa Tuhan? Ina kamu dengar firman, jangan kamu jalan terus. Ya. Saya periksa diri, saya salah apa Tuhan? Kenapa kau buntu ini Tuhan? Tapi Tuhan bisa buat aneh-aneh.
Sebentar Tuhan buat aneh-aneh. Oh ya Tuhan, kalau saya ada salah ampun saya Tuhan. Tapi saya tidak mau lakukan lagi. Ini saya salah Tuhan. Mungkin saya pakai kekuatan saya sendiri. Ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Atau mungkin saya jalan yang miring. Kan kita tahu senantiasa orang yang tidak ada di relnya kereta, dia akan tabrak itu rumah-rumah yang ada di pinggir rel kereta. Karena keluar dari rel. Aduh Tuhan, kembalikan saya di dalam rel ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bermacam-macam ya persoalan yang kita hadapi. Tadi saya sempat singgung, saya dulu mengalami ini. Aduh rasanya tidak kuat. Tapi saya anggap saya tidak mengerti firman Tuhan pada waktu itu. Sempat ada satu sungut, tapi kasih karunia Tuhan kirimkan kepada saya gembala. Seorang ibu tua yang duduk setiap hari mengorek telinga saya. Kalau ada apa-apa diomongi, diomongi. Jangan bersungut, kamu periksa diri. Mulai saya sekolah dan di situ banyak saya mengerti. Jadi tidak pernah keluar kata persungutan. Saya renungkan selama saya melayani Tuhan 20 sekian tahun. Tadi pagi saya pernah berontak sama hamba Tuhan siapa ya? Saya pernah enggak berontak 20 sekian tahun. Pernah enggak saya berontak sama hamba Tuhan? Ya. Saya ingat, oh ya, pernah satu kali sama Pak Dr. Yusuf BS. Saya sudah cerita Bapak Ibu tentang sekolah kan. Tapi pada waktu dia bilang keluar dari. Oke keluar, saya keluar sombongnya. Tapi di tengah jalan kasih karunia datang. Tuhan bisik, begitu mau jadi hamba. Ditegur begitu saja tidak mau. Ayo kembali. Saya kembali, saya datang menangis. Saya peluk dia. Dia bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin saya kirim 1 karung jeruk. Ya, habis itu saya kirim 3 bal ikan. Saya kirim lagi kurma sekian banyak. Kirim ke sana. Andre, bawakan ke sana. Mereka telepon semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya ingat kebaikan-kebaikan mereka. Yang mengajar kepada mereka. Kalau mereka tidak ajarkan saya itu jadi apa? Bukan hanya itu saja, sering saya lakukan. Tuhan suruh lakukan ini, Tuhan suruh lakukan ini. Kadang saya bisa kirim kelapa 50 biji. 50 biji saya kirim kelapa. Karena saya tahu gembala saya itu suka makan kelapa. Dia bilang ini kelapa paling bagus. Apalagi ditanam di pohon di rumahnya Tuhan. Aduh, kadang kalau dia khotbah dia singgung tentang kelapa itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita. Berbahagialah, anggaplah ya. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mengalami itu berbahagia. Anggap suatu kebahagiaan. Tapi kalau dosa, cepat putar setir. Sekarang setir mobil itu semua kan sudah pakai power steering. Tinggal putar toh. Kemarin saya lihat di video, zaman dulu mobil belum pakai power steering. Pakai putar tarik sampai supirnya itu berdiri putar itu setir. Ya, itu kan memang berat. Sekarang ini sudah power steering. Kalau kita berbuat dosa, cepat putar setir. Pakai ini saja putar. Kita lihat sekarang bis besar-besar, semua power steering. Cewek-cewek cantik-cantik yang bawa, mereka wah pakai tangan putar saja. Zaman dulu tidak bisa, mau putar itu berdiri putar itu setirnya. Ya, saya mengalami. Zaman dulu tidak power steering. Orang tua saya punya mobil, saya bawa, saya tidak bisa putar, saya berdiri, saya putar itu. Ya, kayak persis tarik kuda. Nah, kita harus sekarang, zaman sekarang ini ada roh Tuhan, kita putar. Kalau maka itu penting sekali punya gembala yang senantiasa menasihati. Ada gembala yang sudah tidak mau menasihati, kalau menasihati nanti marah, lebih baik kita diam.
Tapi yang masih ada bisa dinasihati, kita nasihati, kita omong. Dengar, kalau itu untuk demi kebaikan, dengar. Jangan lawan. Kalau lawan itu menyusahkan diri kita sendiri. Ini hari Minggu, setiap hari pagi kita belajar di Mazmur tentang Bani Korah. Kita tahu Bani Korah punya nenek namanya Korah, Datan dan Abiram. Itu kan pemberontak semua. Tapi dia punya cucu atau dia punya cicit yang Bani Korah ini. Ya, mereka tidak mau ikut kepada neneknya yang suka berontak itu. Mereka tidak, mereka mencintai Tuhan, mereka dipakai Tuhan menjadi penyembah dan lain-lain. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan berkati. Mereka ada apa-apa, mereka teriak sama Tuhan, Tuhan dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukan berbicara pintar bodoh. Tetapi yang berbicara sekarang ini, kita perlu untuk menyadarkan. Saya tadi malam saya berbicara kepada seseorang. Saya bilang kita ini jadi orang-orang harus berusaha contoh. Jadi teladan. Kalau kita tidak jadi contoh, jadi teladan, orang lihat sama kita, lo lihat itu. Jadi semuanya ikut-ikut. Nah sekarang kita gereja ini Bapak Ibu, yang biasanya jam 6 sudah ibadah. Ini jam 6 orangnya belum ada. Kalau dulu sebelumnya jam 6 setengah jam udah duduk berlutut. Sekarang tidak ada, dia rasanya acuai. Ya, ini kan sudah rubah zaman, tidak. Firman Tuhan bilang sekarang sudah rubah zaman, tidak. Saat sukanya kita datang tanpa doa naik saja. Saya lihat kadang doa malam, ya mungkin juga saya salah ya. Saya pakai batik saja begitu. Saya lihat kadang pemain musik itu dia pakai kaos-kaos oblong aja dia naik. Set. Coba dulu. Tapi inilah kita belajar. Disiplinkan waktu, kita belajar. Kalau kita sendiri tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, mau jadi apa kita? Mau jadi apa? Coba lihat. Kalau tidak ada ibadah perjamuan kudus, yang pemain musik dan lain-lain. Ya mana tahu pakai dasi, dia pakai kaos-kaos biasa saja. Saya bilang Tuhan ampun saya, masih baik yang wanita. Ibu-ibu ini pakai pakaian yang rapi, sudah styliannya semua bagus. Yang pemain musik belakang, waduh, yang tarik kolekte, sak sukane, wes jalan pokoknya, baju dari pasar yang masuk aja sudah. Jadi kita ketemu sama Tuhan seperti itu. Saudara tidak boleh. Saya ingat dulu kesetiaan itu luar biasa. Ya memang kita mau ibadah itu butuh pengorbanan. Ya, Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat pertama coba kita lihat. Roma 12 ayatnya yang pertama. Agak lama ya. Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan. Ya, Rasul Paulus bilang demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah yang benar. Ya, Tuhan ajarkan kita seperti itu. Persembahkan ini hidup. Ingat Bapak Ibu, yang kita melayani ini bukan melayani manusia. Tidak. Kolose 3 ayat 23, kita melayani Tuhan. Kolose 23 Kolose 3 ayat 23, melayani. Bukan melayani manusia. Kita melayani Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu. Kita harus punya satu aturan. Kenapa dulu bagus, kenapa sekarang kok tidak bagus? Tadi pagi saya mau melayani, istri saya sudah jas saya, baju saya semua sudah disetrika semua. Tiba-tiba saya ingat seseorang, pagi-pagi juga saya telepon. Saya tolong tanya, kamu kalau mau melayani, kamu punya jas itu disetrika siapa? Karena kan kebanyakan banyak istri-istri itu sudah tidak mau pedulikan lagi. Ya kan, sama suami kau mau apa, urusan dewek.
Kan ada seperti itu. Di istri siapa? Ya, oh dia bilang saya punya jas satu, disetrika sama istri saya. Oh ya baik, ya bagus. Baju, ya baju tidak, dia bilang. Kalau saya ini semua, tadi saya pakai sepatu, tadi malam saya pakai sepatu yang satu, ya saya pergi pesta. Istri saya bilang, kenapa kamu pakai sepatu itu? Itu sepatu belum tak lap sama saya. Bukan saya jadikan istri saya pembantu, tidak. Saya belum lap. Tapi biar sudah, di sana kan gelap-gelap orang gak lihat. Tadi saya mau pakai lagi sepatu itu, dia bilang tidak. Dia bawa ini sepatu, dia sudah lap bersih semua, pakai ini aja. Masa kamu jadi hamba Tuhan, kok pakai sepatu kotor kayak begini? Ya, nah ini kan jadi contoh, jadi teladan. Teman saya dokter setiap pagi ngomong sama saya, kau rezeki kau ketemu istri kayak gini, dah pernah ketemu. Nah saya bilang ini Tuhan izinkan supaya menjadi contoh. Istri-istri ini menjadi contoh. Mana yang lainnya kok tidak ada ya? Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anggaplah satu kebahagiaan kalau kita mengalami ya cobaan-cobaan, tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, jalankan saja terus. Jalankan saja terus. Kesia mana Kesia? Hah? Di belakang ya. Oh ya. Jadi usaha jadi contoh. Jadi contoh. Tadi kita berbicara, kalau kita mengalami cobaan karena dosanya kita, cepat banting setir. Power steering kok mobil sekarang. Ya. Jangan kita tetap jalan situ. Kasihan rumah-rumah situ kita tabrak semua, bonyok kita. Ya. Lanjut kita lihat. Di dalam ayatnya yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya kamu tahu. Kalau ujian yang kita hadapi, ya itu untuk membawa kita supaya kita tekun sama Tuhan. Tapi kalau ujian itu karena dosa, cepat balik setir. Ada Roh Kudus minta kekuatan, power steering mobil ini sekarang. Putar setir langsung. Jangan kita pertahankan. Pertahankan, jangan. Kita cepat balik. Sebab apa dia katakan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita mengalami persoalan seperti tadi Ayub yang benar, dia tekun aja terus. Dia punya masalah, dia datang sama Tuhan. Dia tekun saja terus. Saya sampaikan ini, saya juga renungkan. Tekun saja mengalami begitu masalah. Saya dulu masalah begitu banyak yang saya hadapi. Saya tekun cari Tuhan. Setiap malam pulang dari kerjaan. Malam itu sudah malam capek urus ini kapal yang sedang tenggelam di laut. Ya, malam kumpul semua hamba-hamba Tuhan berdoa. Untung istri dukung. Ya, istri dukung. Anak saya Andre masih kecil, Kesia belum ada. Di situ kita melihat berdoa terus, Tuhan tolong, sambil periksa diri. Saya kenapa Tuhan? Saya harus mengalami ini, kenapa Tuhan? Sambil saya periksa diri. Dan saya tekun mencari ini. Nah sekarang Tuhan izinkan kesukaran-kesukaran ini yang kita hadapi, Tuhan minta supaya satu saat dia bersama dengan malaikat surga waktu datang, dia jemput kita ini semua kita naik. Jangan sampai kita ketinggal. Jadi diizinkan kesukaran-kesukaran. Kesukaran yang kita alami, kita periksa diri. Periksa diri, kenapa? Ya, ada kesusahan-kesusahan. Ya sudah, kalau ini dosa berbalik langsung. Jalankan lagi. Dan kita melihat nanti. Itu maksud Tuhan.
Kenapa Tuhan sudah mau datang diizinkan kesukaran? Karena Tuhan yang melihat dosanya sekarang ini luar biasa. Dosanya begitu luar biasa. Jadi kita datang, ada kesukaran kita cari. Kita sakit, kita cari sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya Tuhan. Saya ini sakit Tuhan. Saya waktu Ibu Retno sakit, tak cari. Dong mana mamamu? Iku dikasih tunjuk, cuma dia dengar toh. Mungkin dia tidak berdaya, tapi dia dengar. Oh saya ingat tentang saya. Pada waktu saya malam, saya sakit. Ya pagi saya sudah tidak berdaya lagi. Saya hanya dengar saja. Saya bilang sama istri saya, ada doa pagi, saya dengar saja. Oh ya, tapi sekarang saya tanya terus mana? So, sudah sembuh ya sudah. Ya tapi harus kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, kita cari kepada Dia. Ya, kita jalan yang benar. Itu loh Bapak Ibu yang paling penting. Tambah hari ini bukan tambah baik keadaannya. Tambah hari ini tambah susah. Tambah hari ini bukan tambah baik. Tambah hari ini tambah susah. Dah percaya, nanti lihat Tuhan sendiri. Bukan menakut-nakuti. Yang bangkrut itu sekarang udah banyak. PHK itu begitu banyak. Gak tahu lagi nanti kalau ganti kepemimpinannya. Nanti bagaimana, gak tahu lagi. Kalau kita lihat ini sudah keruan semua. Tapi kalau kita anak Tuhan, Tuhan kan sudah bilang 10.000 jatuh di bagian kanan, 1.000 jatuh di bagian kiri. Kita yang benar tetap berdiri teguh. Guys, panggil Catherine. Tidak ada. Masa saya harus injili lagi? Iya kan? Seperti itu. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan tekun cari Tuhan, tekun cari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Kemarin apa boleh buat saya diundang sama kakak saya yang paling besar, dia ulang tahun, saya tidak datang, bagaimana? Ya sudah, ya datang saja. Datang, istri saya omong, kasih angpau. Ya kalau kakak saya tidak usah dikasih angpau sebab dia yang paling besar. Saya adik, tidak usah dikasih angpau. Tapi adiknya, ponak cucunya ulang tahun juga, ambil angpau kasih. Ambil angpau kasih, jujur saya bilang. Saya mau kasih angpau, saya tidak ada uang. Kan tidak malu-malu. Habis uang. Habis uang. Saya minta sama Tuhan. Tuhan minta uang Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Minta uang. Betul Tuhan kirim. Tuhan kirim. Teman saya dari Jakarta. Tiba-tiba dia kirim. Teman sekolah. Dia kirim. Dan waktu dia kirim saya angkat telepon. Saya bel sama dia. Namanya Hoklu, lu kamsia lu. Lu ikut mendukung pelayanan juga lu dukung untuk hamba-hamba Tuhan. Aduh, saya belum ada apa-apa sama lu. Saya masih kecil, dia bilang. Padahal dia tidak punya anak, punya hanya istri dan dia tidak punya anak. Dan di situ kita melihat dia tinggal di Australia dan ada rumah di Jakarta. Sudah ada. Kamsia, saya bilang kamsia, ayo kita doakan. Saya doakan kepada dia. Tuhan kan bilang, minta engkau dapat. Cari kau ketemu. Ketuk engkau buka. Itu kan Tuhan sudah ngomong, minta. Benar Bapak Ibu. Minta. Kita harus minta sama Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini? Ada di dalam relnya Tuhan atau kita keluar dari relnya Tuhan? Kalau kita keluar dari rel Tuhan, tolong jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih itu bukan Tuhan, itu Satan yang kasih. Ini mungkin agak keras, ya. Tapi Tuhan, kemarin Jumat saya pergi ke Pacet dengan teman saya pengusaha buah. Ya, pergi ke sana jalan.
Waktu masuk kan harus pintu 1, ada pintu 2. Saya kan tidak mungkin suruh dia bayar. Saya bayar semua. Biar kau orang kaya, saya bayar semua. Waktu saya masuk di pintu 1, orang tahan mobil-mobil semua. Waktu saya masuk, yang lain lihat, loh, suruh bayar. Yang satu datang, jalan. Ya, saya masuk ke sana, semua Pak Herman. Dia tanya kepada saya, kamu ini di pintu orang kenal, di kolam orang kenal, di pasar orang kenal. Pulang, yang penjual buah kasih 1 karung besar. Pak, ini kami sodakokan, kasih kepada orang-orang. Ya, oh ya, terima kasih. Teman saya bilang, orang pasar pun sodako kasih sama kamu. Kenapa? Karena apa? Kita ada di dalam kebenaran sehingga ada daya tarik itu di dalam hidup ini. Saya mengajar kepada Bapak Ibu. Saya sorong, bukan hidup ini tambah hari tambah baik. Senang Ibu Evi katanya hari Sabtu ini, Minggu Senin ini mau pulang Sabu 1 bulan ya, apa doa di sana. Ya pulang kampung tidak apa-apa. Di sana sambil menginjil. Ya, sambil menginjil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ibu kekasih ini dari Papua. Dia ambil S1, S2 mungkin di Semarang selesai. Dia mau pulang ke Papua. Dia sampai tengah malam di Surabaya. Ini cerita dia. Dia langsung cari, minta orang cari gereja GBI karena dia di Papua GBI. Suruh cari, ya dia dapat pagi-pagi sebelum jam 6 dia sudah ada di sini. Saya bilang wah ini ibu ini cinta Tuhan ya, pertahankan terus Bu ya. Saya pikir dia ini ibu ini pelayan Tuhan, tapi dia mengasihi Tuhan. Dia bagian pendidikan di bagian guru mungkin kalau saya tidak salah ya. Sebagai apa Bu? Apa? Oh bidan. Suster tolong. Ini ada dosen besar di belakang. Ya bagian bidan juga yang pegang komputer. Ya seperti itu. Dia datang cari Tuhan. Kalau nanti sore lagi Bu, tidak daripada di kos, nganggur, datang lagi. Jam 4 sore datang lagi. Kalau memang betul-betul, datang lagi. 2 kali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kita tekun cari Tuhan. Saya katakan tadi pada waktu saya mengalami persoalan masalah, saya tekun betul-betul. Dan sampai sekarang saya tekun terus. Untuk apa? Buah. Menghasilkan buah yang matang. Buah apa? Buah pertobatan. Kadang orang bilang, loh kamu kok tidak ikut doa pagi sekarang? Yo kita kan tidak ikut kaum muda, kita kan harus menikah. Tidak ikut kaum muda di rumah Kata, oh bagus. Ya. Sudah menikah, jadi apa kalau sudah menikah sudah tidak ikut lagi? Ya, saya kaum ibu katanya, bentukan kaum ibu saya ikut. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tekun cari Dia. Dia adalah sumber segala-galanya. Menghasilkan apa? Buah yang matang, ada pertobatan. Dong, opo kamu ikut kok doa pagi supaya aku jadi baik. Om. Lo apa sekarang ibadah main musik dumdam belum jadi baik, belum. Ditegur masih ngeng masih lawan. Sekarang mau jadi baik katanya. Oh ya sudah. Dah gampang mau jadi baik. Biasanya jam 5 dia ada, sekarang mundur dulu. Sudah mau masuk firman baru dia muncul, indung muncul. Sambil gosok-gosok mata. Oh jangan seperti Fanta loh, buka cas. Habis itu turun kembali lagi. Bu, perhatikan. Dong kono je Fanta dong. Iya, kalau mau Fanta itu pergi di Rangka Gang 5 sana itu ada pabrik Fanta di sana. Minum Fanta terus. Ya, sambil gula ditambah Fanta ditambah gula lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari menghasilkan buah yang matang. Pohon ini pulang bebas nanti sebentar kalau lihat jambu gede-gede.
Jambu besar-besar. Buah yang matang. Jambu sekarang pohon ini sudah keluarkan buah. Jambu keluar. Kemarin teman saya pulang sama-sama, waduh dia bilang ini jambu ini buah masuk, dia datang dia petik, bawa sak kresek gede. Tapi pikir-pikir orang ini juga toko buah, tapi ambil juga buah sebegitu banyak. Saya mau tegur bagaimana, ternyata orang itu suka sodako orang juga. Dia bilang ini buah dengan toko yang saya jual di toko saya beda. Dia bilang ini buahnya lain. Makanya kencang dagingnya. Tapi buah di tempat saya, jambu yang kami jual tidak enak. Toko sana punya, timur sana. Telolema, kurang enak. Tapi ini di sini enak. Dia ambil satu kresek besar. Ya. Orang tekun itu menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Kita itu butuh pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita tidak tobat Bapak Ibu, kita masih Kristen dua kaki, ya hidup kita itu tidak genang. Karena keduniawiannya begitu luar biasa. Kemarin pesta itu kebanyakan banyak anak-anak Tuhan yang ada. Keduniawiannya keras. Nyanyi rohani. Ya besarkan Allah, nyanyi sudah hebat-hebat, suaranya naik 1, 2, 3. Mereka tanya, saya punya ponakan ada semua. Mana Andre dan Kesia di mana? Ditanya mana? Di gereja, saya bilang. Mereka lagi memimpin, lagi di kaum muda, ada latihan. Loh kenapa tidak diajak? Mereka bukan orang setipe ini. Memang beda. Memang beda. Jadi lain, kita punya anak, maka itu Maliaki 3 ayat 18 beda. Beda Bapak Ibu. Lanjut kita melihat. Dan dia katakan 5. Tetapi apabila ya di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Apabila yang di antara kita kekurangan hikmat. Hikmat Tuhan tidak ada. Hikmat dunia saya tahu ada. Ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Ya, ini yang dibicarakan oleh Yakobus, hikmat Tuhan. Kita minta, Tuhan, gimana ini? Buntu ini jalan. Kasih hikmat dong Tuhan, supaya saya bisa menjalankan ini. Loh saya alami, bukan tidak alami. Kasih hikmat. Barusan ini saya butuh uang 22 juta lebih. Betul Andrea, 22 juta lebih. Harus membayar kami bapak anak ini olahraga. 1 tahun itu 11 juta lebih. Bu Andreas, Bu Retno bilang, jake duit. Dah ada duit Bu. Sudah habis waktu. Situ ngomong, Pak bayar sudah. Saya kalau di sana kan begini semua sama mereka. Mulai masuk pintu sampai ke atas. Masih pun kemarin pejabat tinggi yang ada bikin pesta besar. Saya datang dia lihat mobil saya. Mereka cepat langsung ambil mobil saya diparkir ke depan. Mereka bingung saya ini siapa. Orang tanya siapa ini Pak? Ini kan Pak Herman. Pak Herman siapa? Loh yang punya Shangri-La kan andilnya Pak Herman. Ini kan Pak Herman. Kebanyakan banyak orang itu mereka punya andil tapi tidak tahu orangnya. Tahu tuh oh ya Pak Herman. Ya ini Pak Hermannya. Padahal saya sama mereka saya sudah baikin semua. Mulai dari parkir sampai. Saya disuruh wayane bayar. Masa kita belum bayar? Saya jalan. Saya tidak mau mikir, tidak mau stres. Tuhan takon di 22 juta ini. Pokoknya saya bilang Tuhan saya mau olahraga supaya badan sehat. Setiap hari saya masuk di air, saya berenang 2 kali, sesudah itu saya jalan di air. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Saya putar 10 kali, maka itu perut saya ini sekarang langsing. Beolnya enak. Jalan terus di air. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Jalan terus sambil terus Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus haleluya baik. Tapi durung dibayar. Kita di bawah mandi, nanti di atas ditanya, Pak belum bayar Pak ya. Sebab itu kan peraturan di sana itu kencang sekali. Saya bilang Tuhan bagaimana ini Tuhan. Hikmat itu langsung. Pak.
engkau lakukan ini. Engkau lakukan ini. Nah ini, saya ngomong ini bukan kehebatan saya. Kalau kita ada di dalam kebenaran, itu dikasih. Kau lakukan ini. Ya, langsung naik. Saya angkat telepon sama Andre. Itu suara yang begitu bagus. Nyok lakukan ini. Tang, 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 tang. Anjir lakukan. Kenapa Pak? Lah harus bayar. Kita harus lakukan ini. Tang, tang, tang. Betul. Langsung dapat, besok bayar. Hikmat. Ini saya saksi kepada Bapak Ibu. Semua kan kita punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Tanya Ivon yang nyanyinya tadi. Wah seriusanya luar biasa. Punya masalah. Wah oke. Tanya lagi siapa? Semua punya masalah. Ya Bu ya yang dari Papua juga punya masalah Bu ya. Minta sama Tuhan. Dia adalah sumber hikmat. Jangan hikmat dunia. Jangan. Hikmat Tuhan. Bapak Ibu pikir hampir 3 tahun kita jalankan kasih makan ini orang-orang begini banyak. Gampang kumpul dana itu. Gampang. Bapak Ibu dapat kirim sekarang, habis ini hari, besok tidak lagi. Tapi saya harus jalan terus berputar. Kecuali saya ini konglomerat, kan lain. Kemarin saya ketemu. Saya sedang habis renang, saya ketemu dengan satu orang. Saya lihat dia makan pisang. Loh kenapa makan pisang bagus? Oh bagus dia bilang ya. Dia ngomong-ngomong suaranya kok orang luar pulau. Ya saya luar pulau. Kamu dari mana? Saya dari Singapura. Oh Singapura ya. Tapi saya kebanyakan banyak di Surabaya. Pabrik saya ada di Jakarta. Oh ternyata ngomong-ngomong dia juga pendiri satu gereja yang ada di Spasio. Ya. Tapi kan saya melihat, saya berbicara dengan dia, sistem cukong. Maksud sistem cukong yang mendanai, jadi suruh orang ini sistem cukong. Ya dia jalankan seperti kayak gitu, langsung, oh ya kamu kenalin dulu itu anak buah saya. Dia bilang, saya angkat telepon, saya bilang, oh ya itu bos saya. Oh kok ada pakai bos-bos ya, bos sekarang pakai buka gereja. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan tolong. Tapi kalau kita ini jauh sama Tuhan, hikmat apa? Kalau kita jauh sama Tuhan, hikmat apa yang Tuhan kasih? Nanti setan yang datang bisik lagi. Ingat Saul, waktu dia jauh dari Tuhan, dia berbuat salah sama Tuhan. Kan Tuhan sudah tidak berbicara. Dia punya masalah kan dia teriak Tuhan, Tuhan tidak dengar. Dia minta dunia. Kegelapan yang datang sama dia, arwah-arwahnya yang datang sama dia. Maka itu kita minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Saya setiap hari Jumat, saya pergi ke Pacet, saya harus siapkan dana 2 juta lebih. Saya harus siapkan dana 2 juta lebih. Karena pulang itu harus beli sayur banyak. Untuk kita kasih makan ini sedalam 1 minggu itu. Harus beli dan saya harus siapkan. Kadang Bapak Ibu berpikir itu ada saja terus tidak. Tapi saya jalan saja. Saya jalan saja. Tapi di situ kita melihat ada jalan-jalan yang Tuhan buka. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Tapi ada jalan yang Tuhan kasih. Tuhan kasih jalan. Oh jalan ini, jalan ini, jalan ini. Ada saja. Bagaimana Bapak Ibu? Ini loh yang kepingin saya ngomong. Supaya jangan kita ada teriak. Ya, kesulitan. Tapi saya berpikir saya lakukan karena saya setia sama Tuhan itu dari awal. Sampai sekarang saya tetap setia. Setia sama Tuhan dari awal. Sampai sekarang ini saya masih tetap setia. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, ya, aku ini mulai dari awal setia dan sebentar lagi saya akan mati. Kalau saya mati itu mahkota kemuliaan sudah siap untuk saya. Ya, dia setia sampai mati. Coba kita jadi anak-anak Tuhan.
Jadi adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Dan akhirnya kita melihat di sini apa yang dikatakan. Hendaklah ia meminta dari iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Kita kalau sudah punya pergumulan, masalah, ingat pegang firman Tuhan. Tuhan tidak punya rencana jelek, kecelakaan sama kita. Ya memang. Kalau dia punya rencana kecelakaan, untuk apa dia izinkan kita harus lahir ke dunia? Ya, kita harus percaya sama Tuhan. Percaya memang tidak gampang. Kalau Bapak Ibu rohaninya tidak bagus, pertumbuhannya tidak bagus, tidak bisa. Tuhan bilang jangan bimbang. Apalagi Bapak Ibu ke gereja aja angop-angop, turu main HP saja. Wah, itu lebih soro lagi. Jangan bimbang. Tidak boleh bimbang, kita harus percaya. Saya kadang percaya tidak ya, percaya tidak. Tapi saya ingat firman, saya percaya, saya jalankan. Kami dalam 1 minggu, kebutuhan kurang lebih hampir 20 juta. 1 minggu. Kebutuhan 20 atau 15 juta. Dari mana? Dari mana? Bapak Ibu mungkin yang memberikan perpuluhan kan akhir bulan saja. Persembahan waktu kasih ini. Dari mana? Saya tidak bimbang. Tidak ada dasar untuk dipercayakan. Tapi saya percaya. Abraham bilang tidak ada dasar, saya percaya. Saya jalankan. Tadi firman Tuhan bilang, Tuhan berikan bukan kurang, malah lebih. Benar Bapak Ibu. Kadang kami disiapkan dana sampai 27 juta sampai 30 juta seminggu. Itu gajinya siapa? Tolong gajinya siapa? Bapak Ibu sebentar tarik kolekte. Kolekte ini sebentar ini kan dikasihkan semua. Ibunya, Bu Retno sudah tunggu. Sebentar kalau ada perincian uang tidak ada loh. Perincian mesti ada. Jadi supaya bisa tahu. Tapi Tuhan bisa siapkan seperti itu. Saya pikir-pikir ya, gaji daripada pejabat yang tertinggi tidak sama. Pengusaha juga begitu, tidak sama. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita jalan di dalam kebenaran, kita melihat, Tuhan itu luar biasa ya. Apa yang kita mau takut? Alex senantiasa bilang, Om bisa, saya bisa. Tapi kan dia tidak ngomong, Om bisa, saya bisa. Dia lakukan apa, saya lakukan apa. Kebenaran, gitu loh. Maka itu kata Novi baru-baru minta berlian. Ya sabar dulu dia. Iya, haleluya. Saya percaya ini jemaat Tuhan yang ada di sini semua. Saya tidak omong kaya, ikut Tuhan tidak. Tetapi yang saya mau berbicara pertobatan. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Mari kita lanjut, habis itu selesai sudah. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang itu, yang tidak percaya, jangan kau kira bahwa engkau menerima sesuatu dari Tuhan. Coba keluarkan. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Benar kan? Jangan kau kira kau terima dari Tuhan karena kamu bimbang. Kerja harus kerja. Kerja harus kerja. Tapi juga kita fasilitaskan hidup kita dekat sama Tuhan. Jangan motivasi salah. Tapi kalau kita punya motivasi salah ya sudah. Jangan kau kira, karena kita bimbang, tolong jangan dilepaskan. Ya, sebab jemaat bisa lihat. Kalau kau bimbang, mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Akhirnya kita melihat. Ya, lanjut. Ya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Orang yang dua hati, jemaat ini bagaimana? Ada dua hati, satu duniawi, satu ini. Ya, ini kan firman Tuhan yang ngomong, orang yang dua hati tidak akan tenang dalam hidup ini. Ibu Retno barusan khotbah, dia bilang sebentar lagi dia harus membayar kontrak rumah. Kapan, Bu? September bulan 9 ya. Ya. September harus bayar berapa, Bu? 18 juta ya. Iya. Enggak apa-apa, ngomong saja. Tuhan dengar. Siapa tahu sekarang ibu bilang 18, tiba-tiba Tuhan ketuk hati. Daripada mamanya berian langsung pulang dia bisik. Loh, jangan ini. Ya. Bu, jangan khawatir, aku yang ngurus. Kan beres. Takut. Ya apa iki? Nah, kalau kita punya rohani jelek ya, Pak Herman enak. Saya ini sekarang setiap hari saya harus menghadapi ibu gembala. Bayar, itu bayar. Karena semua pembelian itu ibu gembala yang atur. Kirim Ibu Retno sekian, kirim sekian. Kadang kalau saya suruh diri pegang uang, saya masuk ke dalam. Yo, tunggu. Saya lapor sama Bapak. Bapak, uang habis, Pak. Kemana saya harus berbuat ini, Pak? Uang habis ini, Pak. Tapi kita melihat, sebentar, sudah ada. Berapa hari punya yang kamu belum bayar itu, ayam segala semua. Bayar semua itu, selesai. Tidak ada yang ditanggung-tanggungkan. Semua. Tuhan itu kaya, Bapak Ibu. Dia kaya betul-betul. Kenapa kita harus bimbang? Kita tidak yakin sama dia. Dia kaya sekali. Maka itu mari. Cobaan-cobaan. Tadi saya bilang ada ayat yang saya mau kasih. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Apabila seorang dicobai, ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri akan mencobai siapapun. Ya, coba kembali lagi kita lihat. Yakobus 1 ayat ke-13. Oke, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Tadi kan saya bilang ada pagar yang diangkat. Cuma Allah hanya mengangkat pagarnya saja. Angkat pagarnya, sudah. Habis sudah kita. Karena iblis ini kan mengaum-ngaum. Dia cari terus siapa yang bisa ditelan. Dia cari terus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ingat, kehidupan ini tambah hari bukan tambah baik. Kehidupan ini tambah hari bukan tambah enak. Kehidupan ini tambah hari tambah susah. Barusan ada satu ibu WA sama saya. Di WA dia bilang, susu Hongyi ya. Wah, ini berarti orang sudah kenal saya. Saya langsung angkat telepon. Susu mau butuhkan ini katanya. Iya. Saya angkat telepon, saya bicara dia. Dia bicara, saya bilang, kamu anaknya Papa John? Iya. Ya saya anaknya. Loh, kamu sudah umur berapa? 40 sekian. Jadi sekarang ini kamu di mana? Saya di Jakarta. Waktu COVID dulu suami saya bangkrut. Habis disita bank semua. Jadi sekarang suami ditarik sama Papa, bantu kami Papa di Surabaya. Sekarang saya ini juga ada di Surabaya. Loh, ngapain kamu di Surabaya? Ya saya juga ditarik Papa untuk pindah ke Surabaya. Karena hidup di Jakarta susah. Apalagi perusahaan sudah tidak ada. Susah, dia bilang, jadi Papa tarik. Jadi Papa suruh sama saya hubungi sama Ko Hongyi mengenai pekerja-pekerja ini. Bagaimana? Baru saya omong begini langsung ditolak semua. Oh ya sudah, saya bicara sama dia. Saya bilang, kamu di mana? Dia bilang, Ko Hongyi boleh kita ketemu. Ya nanti kalau bisa, Ko Hongyi bisa
Kita datang ke kantor Kohonggi, kita bicara. Kalau Kohonggi bagaimana, mau lihat papa punya kantor juga kan, papa pindah kantor kan, Kohonggi tidak pernah lihat kan, kapan kita bisa ketemu. Oh ya baik, besok pagi saya telepon papanya. Papanya bilang, saya coba berusaha mendelegasikan kepada anak-anak. Kamu anak-anak berurusan dengan ini. Kamu ambil keputusan sendiri. Jangan semua papa. Kamu belajar. Papa ini sudah tua, kamu belajar, ambil keputusan sendiri. Ya, wah pusing dia bilang. Anak-anak sekarang semua susah. Susah saya sebagai papa harus rekrut kembali mereka, masukkan di perusahaan. Kami juga bukan enak, kami ini juga punya tanggungan besar sekali. Jadi saya bilang, benar saya bilang. Saya juga ngomong kepada anak-anak saya. Kamu ya harus cari pasangan yang bagus. Sebab apa? Kalau kamu dapat pasangan salah, kehidupanmu nanti bagaimana? Maka itu saya bilang mendoakan papa ini panjang umur. Kalau papa panjang umur, papa bisa melihat kamu. Kamu susah, papa bisa tarik sama kamu. Ya. Bisa tarik sama kamu seperti teman saya. Susah anaknya, dia anak perempuan punya anak 3, dia tarik anaknya, ayo bantu papa. Semua tinggal di Geraha Family, jadi kumpul semua di rumah situ. Ya sudah mau bagaimana lagi. Kamar-kamar yang ada diisi sama mereka. Jadi saya harus jadi papa yang melihat mereka. Maka itu Bapak Ibu, tambah hari bukan tambah baik. Tambah hari tambah susah. Ayo. Kita datang sama Tuhan, kita cari sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Ya, paling penting firman Tuhan yang dikasih. Kalau kita kasih yang ada di dalam dunia ini itu habis saja. Tapi kita kasih ini firman yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya minta pemusik singer, ayo waktunya sudah mungkin sebentar lagi selesai.